akal kita itu lemah, tidak sampai. Kalau kita ingin mendalami atau merenungkan atau memikirkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau membayangkan bagaimana sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Akal kita itu lemah, tidak mengetahui bagaimana hakikat tangan Allah Azza wa Jalla, tidak bisa mencapai atau mengetahui hakikat dari mata bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib bagi kita adalah mengimaninya saja. Hakikatnya ada atau tidak? Hakikatnya ada, namun kita tidak mengetahuinya dikarenakan akal kita lemah, tidak mampu. Cukup kita mengimaninya saja, tidak usah memikirkan tentang sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Karena sejauh mana kita memikirkan, menghayalkan, maka pasti hayalan kita salah atau keliru. Ya, salah atau keliru. Ya, sifat-sifat bagi Allah itu banyak sekali. Di antaranya Allah Azza wa Jalla memiliki tangan, mata, dan seterusnya. Kalau kita memikirkan, maka akal kita tidak akan mampu untuk menjangkaunya. Intinya, sifat bagi Allah itu berbeda dengan sifat yang ada pada makhluknya atau manusia. Wa idza kana al-amru kadzalik fa innahu la yajuz an nakhudha fi hadzal bab. Kalau kita mengetahui bahwasanya akal kita itu lemah, tidak mampu, maka tidak diperbolehkan kita memperdalam atau membicarakan secara dalam bagaimana tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wala an natakallama fihi illa bima adzina lana fihi. Dan tidaklah kita berbicara mengenai sifat bagi Allah kecuali yang Allah kabarkan kepada kita, yaitu di Al-Qur'an dan di As-Sunnah. Wa huwa ma ja'at bihi ar-rusul li'anna al-kalam fi dzatillahi bidh-dhunun wal aqisa wal ara' kulluhu dhalalun wa halakatun. Karena membicarakan Allah Azza wa Jalla tentang zat-zat dengan prasangkaan semata, dengan mengkiaskan, menganalogikan dengan hawa nafsu, itu adalah sebuah kesesatan dan juga kebinasaan. Jadi benang merahnya adalah kita tidak boleh berbicara tentang sifat-sifat bagi Allah kecuali yang Allah kabarkan di Al-Quran dan di As-Sunnah. Seperti itu saja sudah cukup, ya. Tidak boleh kita mengkiaskan dengan makhluknya atau dengan hawa nafsu kita atau dengan persangkaan kita. Wala yanju fi hadzal babi illa man akhadha bima ja'at bihi rusul wa ma ja'a bihi rasuluna al-karimu khatamur rusuli wa a'lahum 'indallahi manzilatan wa a'dhamahum 'indahu jahan wa akramahum alaihi sallallahu alaihi wasallam alladhi amarahu Allah bil balagh fi qawlihi ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik min rabbika fa illam taf'al fama balagta risalatah. Tidak boleh atau tidak ada yang selamat di dalam permasalahan sifat ini kecuali yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis-hadisnya sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah olehmu apa yang Allah turunkan kepadamu. Kalau engkau tidak menyampaikan risalah ini, maka sesungguhnya engkau tidaklah menyampaikan risalahnya secara tepat atau sempurna. Faqad balagha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana alladhi anzalahu Allah alaihi wa ja'alahu muhaiminan 'ala sa'il kutub wa ballagha sunnata allati utiya kama jaa fil hadits. Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Rawahu Ahmadu wa ghairuhu.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita Al-Quran, telah menyampaikan kepada kita Al-Quran Al-Karim yang Allah turunkan kepada beliau, dan menjadikan Al-Quran sebagai hakim, ya, sebagai penghapus dari syariat-syariat atau kitab-kitab yang terdahulu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah menyampaikan as-sunnah kepada kita, yang kedudukan as-sunnah seperti kedudukan Al-Quran di dalam pensyariatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ala inni utitul kitab wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan yang bersamanya bersamaan, ya, yang serupa dengannya bersama dengan Al-Quran itu, yaitu as-sunnah. Ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberikan, diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang seperti Al-Quran. Apa yang dimaksud di sini adalah al-hadits atau as-sunnah. Fa idza wasafana Rabba ta'ala bima wasafa bihi nafsah, lam yakun fi dzalika tashbihun lahu bi khalqihi, bal inna ma warada lahu minas sifati wajibun al-iman biha wa hamli tilka sifati wal asma ala ma lahu minal kamal al-mutlaq wa in ittafaqat ma'a sifatil makhluqin fil asma. Baik, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita mensifati faida wasafana Rabba ta'ala bima wasafa bihi nafsahu, apabila kita mensifati Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah mensifatkan dirinya di dalam Al-Quran, maka pada hakikatnya kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, karena kita berbicara sesuai apa yang Allah khabarkan mengenai sifat-sifatnya. Dan sama sekali tidak ada unsur penyerupaan ketika kita mensifati Allah sesuai apa yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran. Bal inna ma warada lahu minas sifat wajibun al-iman biha wa hamli tilka sifat wal asma ala ma lahu minal kamal al-mutlaq. Bahkan apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla, baik dalam Al-Quran atau dalam as-sunnah mengenai sifat-sifat baginya, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya, dan membawa sifat-sifat tersebut dan juga nama-nama bagi Allah Azza wa Jalla menurut atau sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tafaqat ma sifatil makhluqin fil asma. Walaupun sifat itu ada kalanya namanya sama dengan sifat yang ada pada makhluknya. Ya, ada kalanya sifat-sifat yang ada pada Allah itu namanya sama dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk, tapi hakikatnya berbeda. Tidak sama. Tidaklah sama antara Allah dengan makhluknya. Fa idza wasafana Allah bi anna lahu wajhan, fa ma'na dzalika anna lahu wajhan la yushbihul al-wujuha. Apabila kita meyakini, menetapkan bagi Allah bahwasanya Ia memiliki wajah, bahwasanya Allah memiliki wajah, maka maknanya kita yakini Allah memiliki wajah namun tidak serupa dengan wajah makhluknya. Ya, tidak serupa dengan wajah makhluknya. Jadi tidak ada konsekuensi ketika kita menetapkan wajah bagi Allah, maka kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak ada konsekuensi seperti itu sama sekali. Karena di antara makhluk saja berbeda. Ya, di antara makhluk saja berbeda. Ya, sama-sama wajah, namun hakikatnya berbeda. Yang sama adalah namanya saja. Ya, seperti kaki juga sama. Ada kaki meja, kemudian ada apa lagi? Kaki manusia, ada kaki ayam, kaki kursi. Namanya sama kaki, tapi hakikatnya berbeda.
ada yang keras, ada yang lembek. Kalau kaki manusia ada tulangnya, namun namanya sama-sama kaki. Itu antara makhluk, apalagi antara makhluk dengan Allah, berbeda sama sekali. Jadi tidak ada kelaziman ketika kita menetapkan wajah, kita meyakini Allah memiliki wajah, dan kita meyakini Allah memiliki wajah. Tidak ada sama sekali kelaziman bahwasanya kita menyamakan Allah dengan makhluknya, dikarenakan makhluk juga memiliki wajah. Tidak demikian, pola pikirnya tidak seperti itu. Karena nama bisa sama namun hakikatnya berbeda. Bahkan sesama makhluk saja berbeda-beda. Kita saja manusia memiliki wajah, masing-masing dari kita memiliki wajah. Tapi wajah kita apakah sama? Berbeda. Hatta yang kembar wajahnya juga tidak sama 100%, walaupun dia kembar. Kan kembar itu, kembar. Tidak sama, tapi sama-sama memiliki wajah. Itu bahkan kembar, bahkan dari satu ibu gitu, kembar. Dua-duanya memiliki wajah tapi berbeda, tidak berbeda. Apalagi dengan anak-anak yang lain. Walaupun sama-sama memiliki wajah, apalagi Allah Azza wa Jalla, jelas berbeda. Kita tetapkan, kita yakini Allah memiliki wajah, namun tidak berkonsekuensi kita menyamakan Allah dengan makhluknya, dikarenakan makhluk juga memiliki wajah. Tidak, jauh sekali, ya, sangat jauh berbeda. Wa kadzalika sairus sifat, dan demikian juga dengan sifat-sifatnya yang lain, ya, dan demikian juga dengan sifat-sifatnya yang lain. Allah memiliki tangan, ya, Allah memiliki kedua mata. Itu tidak sama dengan mata dan tangan makhluknya atau manusia, berbeda. Wa fanahnu nahkum bihadhil ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir ala sa'iri sifatihi ta'ala fanuthbitu lahu ma athbata li nafsihi ala wajhil la'iq bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Dan kita menyikapi ayat ini, fanahnu nahkum bihadil ayat, ya, kami bersama dengan ayat surat Syura ayat ke-11. Allah di situ berfirman, tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun, atau tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Di situ disebutkan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya, apapun juga tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Wa huwas sami'ul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi tidak ada yang serupa. Seperti surat walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla sesuatu pun. Seorang pun tidak ada yang sama dengan Allah. Kemudian hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Maka jawabannya tidak ada. Dan demikian juga dengan sifat-sifatnya yang lain, kita menetapkan bagi Allah sifat ma'athbata li nafsihi, apa yang Allah tetapkan juga untuk dirinya, ya, dengan pola pikir yang layak dengan kebesaran dan kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, intinya tentang sifat, kita menetapkannya tanpa menyerupakannya. Kita menetapkan sifat bagi Allah tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Ya, kita mensucikan sifat-sifat bagi Allah tidak menyerupai makhluknya tanpa mengingkari sifat tersebut. Ya, jadi kuncinya, Bapak-bapak sekalian,
Jadi kuncinya kita menetapkan tanpa menyerupakannya. Kita tetapkan wajah bagi Allah, namun tidak kita serupakan dengan makhluknya. Kemudian di sisi yang lain kita mensucikan sifat Allah itu menyerupai makhluknya tanpa mengingkari sifat tersebut. Kita tetapkan. Ya, kita tetapkan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah punya wajah, kita jawab iya. Tapi serupa tidak dengan makhluk, kita jawab tidak. Kemudian kita mensucikan, ya, mensucikan sifat-sifat Allah dari menyerupai makhluknya tanpa mengingkari sifat tersebut. Ya, tanpa mengingkari sifat tersebut. Itsbatun bila tashbihin wa tanzihun bila ta'tili. Menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan sifat Allah dari menyerupai makhluknya tanpa mengingkari sifat tersebut. Itu kuncinya. Ya, itu kuncinya. Tinggalan menetapkan tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Allah punya tangan, punya tangan. Bal yadahu mabsuutatan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang luas, meninfakkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti dari ayat tersebut Allah memiliki tangan. Dari ayat tersebut berarti Allah memiliki tangan. Kita tetapkan Allah memiliki tangan? Iya. Tapi apakah kita menyerupakan tangan Allah dengan tangan makhluknya? Tidak, berbeda. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia. Ya, tidak ada yang serupa dengan Allah. Tangan manusia, manusia punya tangan? Punya. Sesama manusia tangannya berbeda tidak? Berbeda. Coba jelaskan. Emang berbeda? Adit, sesama manusia punya tangan sama atau berbeda? Secara detil hakikatnya sama atau beda? Contohnya antara tangan kamu dengan tangan Ahmad sama tidak hakikatnya? Iya, beda. Ya, ini lalampa, itu sosis. Ini maksudnya gede gitu kan, lalampa. Ini sosis kecil. Berbeda kan? Kemudian launuha, yakni warnanya beda sama beda? Mirip-mirip. Mirip. Kecap apa itu yang ditaruh di situ? Berbeda, itu sesama manusia, tangannya saja berbeda. Namanya apa yang sama? Namanya saja tangan. Itu sama manusia, berbeda. Ya, nah, kekuatan menggenggamnya berbeda tidak? Berbeda. Jumlah misalkan bulu-bulunya berbeda tidak? Berbeda. Pori-porinya, sidik jarinya berbeda tidak? Berbeda. Padahal namanya sama, yaitu tangan. Tangan Zaki dengan tangan siapa? Raffi misalkan. Berbeda tidak? Berbeda jelas. Atau tangannya Muhammad dengan tangannya Zakaria itu kembar. Sama tidak hakikatnya? Beda. Panjangnya saja mungkin beda. Ya kan? Warna kulitnya saja berbeda. Padahal sama-sama tangan. Apalagi tangan manusia dengan tangan Allah. Apalagi tangan makhluk dengan tangan Allah. Maka tidak ada sama sekali kelaziman ketika kita menetapkan tangan bagi Allah, maka kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, dikarenakan hanya karena manusia juga memiliki tangan. Tidak seperti itu cara berfikirnya, cara memahaminya tidak demikian. Ya, nama saja yang sama tapi hakikatnya beda. Anjing punya tangan nggak? Punya. Beda. Senang banget. Punya tangan tidak dia? Ya? Tangan kaki depan kaki belakang ya? Monyet punya tangan tidak? Punya. Nah, akrab sekali kalau ngomongnya. Kayaknya monyet punya tangan, manusia punya tangan tidak? Punya. Sama nggak tangan kita dengan tangan monyet? Berbeda. Apanya yang sama? Namanya saja. Ya, tidak ada kelaziman.
kita mengatakan kita punya tangan, lalu ada orang mengatakan kalau kamu punya tangan berarti kamu sama dengan monyet. Kenapa? Karena monyet juga memiliki tangan. Maka kita jawab. Bagaimana kita menjawabnya? Namanya saja sama. Memang monyet juga memiliki tangan sebagaimana manusia. Tapi tangan manusia dengan tangan monyet berbeda. Paham kan? Sebenarnya kan sesederhana itu, segampang itu. Tidak usah pikir terlalu jauh, sudah beres, singkat, padat, selesai, jelas. Karena yang banyak adalah syubhat-syubhatnya saja. Yang banyak syubhat-syubhat yang masuk ke dalam bab ini, bab tentang sifat bagi Allah. Makanya kata Al-Imam Al-Barbahari, pembicaraan tentang sifat bagi Allah itu adalah pembicaraan yang bid'ah. Maksudnya adalah ketika seseorang berbicara tentang sifat-sifat Allah mengikuti metodenya, gaya-gayanya ahlul kalam, orang yang mendahulukan akal dibandingkan wahyu. Itu dia yang bid'ah. Adapun kalau kita menjelaskan sifat-sifat bagi Allah, kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, dan yang menjadi panduan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah, diperbolehkan atau tidak? Diperbolehkan. Apalagi kalau kita menjelaskan sifat-sifat bagi Allah dalam rangka membantah firqah-firqah, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, boleh atau tidak? Boleh, bahkan disyariatkan. Ya, bahkan disyariatkan dalam rangka menjelaskan kebenaran. Jadi yang dimaksud bid'ah dari perkataan Al-Imam Al-Barbahari ketika seseorang berbicara mengenai sifat mengikuti metodenya ahlul kalam, Jahmiyah kah atau Mu'tazilah kah atau Asy'ariyah dan seterusnya dari keluarga besar ahlul kalam, yang mereka mendahulukan akal dibandingkan wahyu. Itulah yang bid'ah. Itulah yang bid'ah. Jadi kuncinya adalah menetapkan tanpa menyerupakannya. Kemudian kita yang bagian yang kedua, mensucikan sifat Allah menyerupai makhluknya, ya, tanpa kita mengingkari sifat tersebut. Tanpa kita mengingkari sifat tersebut, kita mensucikan Allah. Kita mengatakan Allah tidak sama, tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya. Tidak boleh kita menyamakan wajah bagi Allah dengan wajah bagi makhluknya. Seperti itu. Tapi bukan berarti kita mengingkari sifat wajah bagi Allah. Ya, bukan kita berarti mengingkari sifat wajah bagi Allah Azza wa Jalla. Kita hanya mensucikannya. Ya, kita membersihkan. Tidak ada sama sekali keterkaitan antara sifat bagi Allah dengan sifat bagi makhluknya. Tapi bukan kita mengingkari sifat tersebut. Sudah, gampang udah. Yaitu kuncinya sebenarnya. Itsbatun bila tashbihin, bila tamtsilin, wa tanzihun bila ta'tilin. Menetapkan tanpa menyerupainya, mensucikan sifat bagi Allah dari menyerupai makhluknya tanpa mengingkari sifat tersebut. Kemudian beliau mengatakan di sini, fa nuthbitu annahul awwal bila ibtida'in wal akhir bila intihain, kama qala azza wa jal huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Surah Al-Hadid ayat ke-3. Baca terjemahnya Handika. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'un wa antal akhir falaysa ba'daka syai'un wa antal zahir falaysa fawqaka syai'un wa antal batin falaysa dunaka syai'un. Rawahu Muslimun wa ghairuh. Dibaca demikian. Ya Allah, Engkaulah yang awal, tiada sesuatu sebelummu. Engkaulah yang akhir, tiada sesuatu setelahmu. Engkaulah yang zahir,
tiada sesuatu pun di atasmu, dan engkaulah yang batin, tiada yang lebih dekat darimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya. Ya, sini diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya. Kita mengatakan Allah yang awal. Ya, Allah yang awal, tidak didahului sebelumnya dengan ketiadaan. Ya, dan dia yang akhir, tidak ada kesudahannya. Ya, Allah yang awal, tidak didahului dengan ketiadaan. Ya, dan dia yang akhir dan tidak akan ada kesudahannya. Dia yang akhir, Allah, dan Allah yang awal. Sebagaimana sebutkan soal hadits tadi dan di dalam doa yang dibaca oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Wa huwa mustawin ala arsyihi ba'inun min khalqi wa ilmuhu bi kulli makanin wa la yakhlu min ilmihi makanun muttala'un ala ibadi musaytirun alaihim bi qudratihi wa himanatihi wa ilmihi wa tila'i yatasarrafu fihim bima yasha'u ma sya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Masyiatuhu hiya nafidha fihim yakhluqul abda idza sya'a wa mata sya'a falaysa lil abdi dakhlun fi khalqi nafsihi wa yumriduhu idza sya'a wa yusihhuhu idza sya'a wa yubnihi idza sya'a wa yuftiruhu idza sya'a wa yumituhu idza arad. Baik, wa huwa mustawin ala arsyihi, dan Allah bersemayam di atas arsy-Nya, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Ya, Allah bersemayam di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Ya, kalimat ba'inun min khalqihi itu sebenarnya tidak dikenal di zaman para sahabat. Kalimat ini dimunculkan ketika mulai adanya penyimpangan seperti bersatunya Allah dengan makhluknya. Maka para ulama menambahkan ba'inun min khalqihi. Allah terpisah dari makhluknya, tidak nempel, tidak bersatu. Ya, tidak memerlukan. Awalnya kalimat ini tidak dikenal di masa para sahabat dan salaf yang terdahulu. Kenapa? Karena belum ada syubhat atau belum ada faktor pendorongnya ketika disebutkan ini, karena ini ada ketika terjadinya syubhat baru disebutkan. Sebagaimana kalimat yang dimasukkan oleh para ulama, Al-Quran kalamullah laisa bimakhlukin, laisa bimakhlukin. Al-Quran firman Allah, bukan makhluk. Kalimat bukan makhluk tadinya sebenarnya tidak dikenal, nggak ada. Karena sebelum terjadi kebid'ahan, sebelum terjadi fitnah, manusia meyakini Al-Quran adalah firman Allah, kalam Allah. Itu. Ya, sebagaimana Allah bersemayam di atas arsy-Nya, semua meyakini demikian, tahu gitu. Kemudian keluarlah kalimat ba'inun min khalqihi ketika timbulnya kebid'ahan atau syubhat bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya atau Allah membutuhkan arsy-Nya, maka ditambahkanlah ungkapan ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya, tidak membutuhkan arsy seperti itu. Sebagaimana ungkapan laisa bi makhluqin, Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Sebenarnya kalimat bukan makhluk itu tadinya tidak ada. Namun ketika terjadinya fitnah, ketika terjadinya keyakinan yang sesat yang mengatakan Al-Quran adalah ciptaan makhluk, ciptaan Allah, maka para ulama tidak mencukupkan diri hanya dengan mengatakan Al-Quran firman Allah. Tidak sampai di situ. Ya, harus ada penafian. Al-Quran firman Allah, bukan makhluk. Tadinya ungkapan yang kedua ini nggak ada. Namun ketika terjadi fitnah, kebid'ahan dalam masalah bab ini, maka dimunculkanlah oleh para ulama salaf ketika itu sebagai pemisah antara sunni dengan bid'ah, antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, dipisahkan jadinya. Kenapa harus ada Al-Quran
bukan makhluk, ketika terjadi masa fitnah harus kita ucapkan ini. Kenapa? Untuk pertama kali memisahkan antara akidah yang hak dengan akidah yang batil. Yang kedua, tidak cukup lagi ketika seseorang mengatakan Al-Quran firman Allah. Tidak cukup sampai di situ. Kenapa? Karena di sana ada yang meyakini Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah. Maka harus ada penegasan lagi dengan mengatakan bukan makhluk. Tadinya nggak ada, seperti ba'inun min khalqihi ini sama. Ya, maka pada hari ini kita mengatakan Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Dalam rangka tadi memisahkan, dan juga tambahan tadi membantah juga bisa. Ya, karena sudah tidak cukup lagi dengan mengatakan Al-Quran firman Allah pada hari ini. Harus disamikan dengan bukan makhluk. Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Tadinya ungkapan bukan makhluk itu nggak ada, gitu, tidak dikenal, sudah. Orang meyakini Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla, bukan makhluknya. Sudah nggak usah lagi ada ungkapan itu di awal. Namun ketika terjadi kekacauan, ketika terjadi fitnah ini yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, maka harus ditambahkan kalimat tadi, gitu. Ya, demikian. Seperti ini, ba'inun min khalqihi, ya, terpisah dari makhluknya. Wa huwa mustawin ala arsyihi ba'inun min khalqihi. Allah Azza wa Jalla beristiwa, bersemayam di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalqihi. Wa ilmuhu bi kulli makanin. Adapun ilmu Allah, pengetahuan Allah ada di mana-mana, ada di setiap tempat. Jadi sebenarnya yang ada di mana-mana itu adalah ilmunya, bukan zat Allahnya. Allahnya bersemayam di atas arsy sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan bagi Allah. Tidak boleh kita untuk bertanya bagaimana Allah itu bersemayam. Ya, tidak boleh kita bertanya bagaimana bersemayamnya Allah itu. Karena pertanyaan tersebut pertanyaan yang bid'ah, pertanyaan yang muhdats bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh para salafus saleh atau para sahabat, tidak pernah bertanya bagaimana Allah itu bersemayam. Mereka paham sudah, karena diungkapkan dengan lughatul Arab, dan mereka adalah orang Arab tulen, paham sudah. Bersemayam ya bersemayam. Jangan kita bertanya bagaimana bersemayamnya Allah itu. Ya, apakah sama dengan makhluknya? Maka tidak boleh kita mengatakan demikian. Cukup kita mengimani, menetapkan Allah bersemayam di atas arsy tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Dan jangan banyak untuk dipikirkan, dihayalkan, diimani saja sudah. Karena sejauh manapun hayalan kita tentang bersemayamnya Allah di atas arsy pasti salah, tidak benar. Salah sudah. Oh, bersemayam itu seperti misalkan duduk, ya, bersemayam itu pertama seperti ini, kedua seperti ini, itu sudah mulai, yakni mulai membagaimanakan, memikir-mikir, ya, mulai. Lama-lama diserupakan dengan makhluknya. Oh, bersemayam itu sebagaimana seseorang naik ke atas kasur atau karpet, gitu. Ya. Pertama mengira-ngira tuh di pikiran, mengira-kira itu seperti gini. Nah, dibayangkan. Lama-lama sudah tergambar, yaitu seperti makhluk. Oh, oke lah. Kalau begitu, ya seperti kita naik di atas kasur misalkan. Nah, begitulah bersemayamnya Allah. Maka tidak boleh seorang muslim memiliki pemikiran seperti itu. Karena sejauh mana kita memikirkannya pasti salah, keliru sudah. Bukan untuk ditanyakan atau dipikirkan, tapi untuk diimani sudah. Bersemayam. Nanti efeknya akan mengatakan berarti arsy lebih besar dibandingkan Allah. Kenapa? Karena dia sebelumnya sudah membayangkan, menyerupakan bersemayamnya Allah seperti bersemayamnya
manusia. Nah, seperti kita misalkan duduk di atas kursi, berarti kursinya lebih besar dibandingkan kita secara umum, lebih gede. Buktinya kita kan muat duduk di situ. Atau seperti kita naik di atas kasur gitu, tidur di atas kasur, berarti kasurnya lebih besar dibandingkan kitanya. Nah, timbullah efeknya nanti mengatakan kalau kita mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, berarti arsy lebih besar dibandingkan Allah. Kenapa sampai ada statement demikian, pemikiran demikian? Kenapa? Karena mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluknya gitu. Dipikir manusia. Kalau manusia duduk di atas, bersemayam di atas karpet, ya jelas karpet lebih besar dibandingkan manusia. Begitu juga Allah. Maka Allah itu bukan bersemayam di atas arsy yang tepat, kata mereka. Karena kalau kita mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah lebih kecil dibandingkan arsy, atau arsy lebih besar dibandingkan Allah. Jadi bukan bersemayam, tapi Allah menguasai arsy. Allah lah yang menguasai arsy. Nah, begitu. Mereka ingin mensucikan Allah Azza wa Jalla dari menyerupai siapa? Makhluknya, tapi justru mengingkari sifat tersebut. Berbeda dengan kunci kita tadi. Kita punya kunci kan tadi. Apa kuncinya dalam sifat? Menetapkan tanpa menyerupakan, tanpa menyamakan. Kemudian mensucikan sifat bagi Allah dari menyerupai makhluknya, tapi tidak mengingkari sifat tersebut. Kalau mereka enggak, niatnya baik, ingin mensucikan sifat Allah dari menyerupai makhluknya, tapi justru diingkari sifat itu, yang bukan bersemayam tapi menguasai. Ya, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Kalau Allah turun, berarti turun juga, makhluk juga bisa turun. Kita juga bisa turun kan? Kita memiliki sifat turun dan naik, betul tidak? Naik ke atas mimbar, turun dari mimbar. Kita bisa naik, bisa turun. Kalau kata mereka, kita menetapkan Allah itu turun di sepertiga malam terakhir, wah, manusia juga kan bisa turun juga, memiliki sifat turun. Berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Oke, kalau itu bagaimana ya? Oh sudah, mereka mikir lagi. Berarti bukan Allah yang turun, tapi yang turun para malaikatnya atau rahmatnya yang turun. Mereka ingin mensucikan sifat nuzul bagi Allah, justru mengingkari sifat tersebut. Berbeda dengan Ahlus Sunnah, kita tetapkan Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Turun Allah. Turunnya bagaimana? Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Hakikatnya kita tahu atau tidak? Nggak tahu. Hakikat bagaimana Allah turun tahu nggak kita? Tidak tahu. Tapi bukan berarti tidak ada hakikatnya. Ada tidak? Cara Allah turun ada atau tidak? Ada. Tapi otak kita itu yang nggak nyampe. Bukan berarti hakikatnya nggak ada. Ada. Tapi kita nggak sampai. Akal kita tidak bisa memikirkan, membayangkan, mencerna lebih dalam bagaimana Allah turun, nggak bisa. Tapi secara hakikat Allah itu turun. Hanya saja yang diingkar oleh para ulama adalah ilmu untuk mengetahui hakikat bagaimana Allah turun. Kita nggak ada ilmunya itu. Bukan berarti hakikat Allah turun itu nggak ada. Ada atau tidak? Ada hakikatnya. Tapi siapa yang tahu? Allah. Bukan berarti para ulama mengingkari hakikat Allah turun. Bingung nggak ya? Pelan-pelan. Yang diingkari oleh para ulama, mereka membatasi diri. Ilmu manusia mengetahui bagaimana hakikat Allah itu turun. Kita nggak tahu tuh udah. Tapi hakikatnya Allah turunnya ada atau tidak? Ada, tapi kita nggak tahu bagaimana Allah turun. Kita nggak tahu bagaimana caranya, kita nggak tahu, nggak ngerti. Kenapa? Pertama, tidak dikhabarkan secara detail Allah turun, baik di Quran atau di Sunnah, nggak ada kan? Allah hanya mengkhabarkan Dia turun di sepertiga malam, turun untuk mengabulkan doa orang yang
meminta mengampuni orang yang meminta istighfar, turun di sepertiga malam yang akhir. Cuma sebatas itu saja kita dikhabarkan. Namun kita tidak dikhabarkan bagaimana Allah itu turun, nggak dikabarkan seperti apa, itu nggak dikasih tahu. Kalau kita turun, kita tahu nggak bagaimana cara orang turun? Tahu kan? Pertama mungkin dia angkat celananya dulu atau sarungnya dulu gitu. Lalu dia langkahkan kaki kiri atau kanan, kita melihat, lalu turunlah badannya gitu kan, sedikit-sedikit turun. Itu hakikat dia turun. Betul tidak? Ada kan hakikatnya dia turun? Hakikat bagi Allah turun ada atau tidak? Ada. Tapi ilmu kita untuk mengetahui bagaimana Allah turun, itulah yang dibatasi oleh para ulama. Bukan tafwid kita, bukan menyerahkan maknanya kepada Allah, enggak. Hakikatnya ada, cuma kita nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Pertama, tidak dikhabarkan di Quran dan di Sunnah, nggak dikasih tahu. Allah itu turun A, B, C, D, ini dulu, itu dulu, nggak dikhabarkan. Kalau dikhabarkan bagaimana hakikat Allah turun, kita tahu atau tidak? Tahu. Namun tidak dikhabarkan, maka kita nggak tahu. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui hakikat sesuatu harus ada yang serupa dengan dia. Baru kita bisa mengetahui hakikat sesuatu tersebut. Karena ada yang serupa, sama dengan dia persis 100%, 101%, persis. Ya, seperti sering saya contohkan antara mobil Avanza dengan Xenia. Persis 100% sama. Zohirnya ya? Zohirnya. Sama kan? Persis sama. Kita tidak tahu hakikat misalkan Avanza, kita nggak tahu. Orang bercerita kepada kita, Pak, tahu mobil Toyota Avanza tidak? Kita bilang nggak tahu. Pak, nggak tahu saya nggak tahu. Orang itu tanya lagi sama kita, Bapak pernah lihat Daihatsu Xenia? Oh, tahu, setiap hari saya lihat karena tetangga saya mobilnya Xenia. Ah, seperti itulah Avanza. Terbayang tidak dia langsung? Oh, berarti begitu Avanza. Dia bisa membayangkan. Kenapa? Karena setiap hari dia melihat Xenia punya tetangganya itu. Walaupun dia tidak tahu Avanza awalnya, dia nggak tahu nih. Pahami nih ya, dia nggak tahu Avanza itu seperti apa. Ditanya oleh orang, tahu Avanza nggak? Dijawab, nggak tahu saya. Orang itu bilang lagi, Bapak tahu Xenia? Dia bilang, tahu saya, persis saya tahu. Karena tetangganya adalah mobilnya Xenia. Orang tadi bilang, seperti itulah Avanza. Si bapak tadi langsung tergambar tidak mobil Avanza itu? Tergambar, ya udah seperti ini. Jadi dia tahu hakikat bagaimana Avanza ketika dikasih tahu tentang Xenia. Sekarang untuk mengetahui hakikat Allah, turunnya sifat-sifatnya, pintu yang pertama kita nggak dapat, yaitu tidak dikabarkan di Quran dan di Sunnah, nggak dikasih tahu. Cuma dikabarkan Allah itu turun di Sunnah, turun di sepertiga malam yang terakhir, di hadis itu ada. Tapi hakikat bagaimana Allah itu turun dikasih tahu tidak di Quran di Sunnah? Nggak tahu dah. Pintu kedua, mungkin kita bisa mengetahui hakikat Allah kalau ada yang serupa dengan dia. Tapi ada nggak yang serupa? Nggak ada. Selesai nggak kita? Nggak bisa lagi. Lain kalau tadi mobil Avanza itu. Senang dengar Toyota Avanza. Nanti dia endorse kasih Avanza sini buat mobil pondok. Dia nggak tahu Avanza karena dia nggak pernah lihat. Tapi ketika dikasih tahu Avanza seperti Xenia, dia jadi tahu Avanza. Ya kan? Sekarang bagi Allah ada nggak yang serupa dengan Allah? Nggak ada masalahnya. Kalau kita ingin tahu hakikat turun bagi Allah, hakikat tangan bagi Allah, hakikat wajah bagi Allah, harus melihat yang serupa dengan Allah. Tapi ada atau tidak? Nggak ada. Jadi kita nggak tahu lagi. Tinggal pintu terakhir. Ada clue yang terakhir untuk mengetahui hakikat Allah Azza wa Jalla. Apa? Harus pernah melihat.
Harus pernah melihat siapa? Allah. Kalau kita melihat Allah, maka kita akan tahu hakikat dari wajah Allah Azza wa Jalla. Ada nggak manusia yang pernah hidup di muka bumi ini melihat Allah? Hah? Ada nggak? Musa saja pingsan. Allah tampakkan kepada gunung Tur ketika itu. Pingsan Musa, tidak kuat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah Azza wa Jalla, hanya melihat cahaya, hijabuhun nur. Hijab itu terbuat dari cahaya, enggak melihat. Jadi enggak ada yang bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, sebagian menafsirkan seperti Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi melihat dengan hatinya. Itu dengan keimanannya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya, di hadis yang lain beliau hanya melihat cahaya saja. Ya, dalam hadis yang lain Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan melihat dengan hatinya, itu dengan keimanan beliau kepada Allah Azza wa Jalla, tapi nggak pernah melihat secara langsung. Ketika kisah Isra dan Mi'raj itu kan berbicara, diajak bicara oleh siapa? Oleh Allah, tapi nggak ada di riwayat itu Allah menampakkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia orang sufi ya, lagi sholat bertemu dengan Allah langsung. Saya pernah melihat wajah Allah. Udah malam nih, lapar. Ada lagi yang pernah lihat? Rasulullah pernah lihat? Ya udah. Apa aja pernah lu lihat, pokoknya udah selesai. Orang hebat, dah gitu, selesai. Ya, nggak usah pertanyaan lebar mereka sudah. Gue bertemu dengan Allah kan dalam keadaan sadar, bertemu dengan Rasul dalam keadaan sadar, sudah, ya udah ajib, sorga udah pokoknya hebat, lain itu udah ranah yang berbeda sudah, lain ya. Kita lebih baik salaman, pamitan, cuci mobil di rumah Avanza sudah. Lain, kalau para ulama nggak ada, mereka dalam menjelaskan dua hadis tadi yang seakan bertentangan itu mereka harus menjamak. Ya, hadis Aisyah mengatakan Nabi pernah bertemu dengan rohnya. Dari Abu Sa'id enggak. Ini tadi tentang cahaya, hanya cahaya. Mereka saja itu mengkompromikan. Berkesimpulan tidak melihat Allah langsung dengan mata kepalanya. Ada yang mengatakan dengan hatinya Nabi melihat Allah itu. Itu dengan keimanan beliau kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang mengatakan hanya melihat cahaya saja, tidak langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Enggak, sampai di situ selesai. Ya, adapun selain pendapat-pendapat itu yang mengatakan ini ya ajib, udah jawab aja. Zen, sawah. Keren udah. Ya kan? Jadi untuk mengetahui hakikat Allah 3 pintunya. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah dalam syarah beliau terhadap Al-Qawaidul Musla. Dari situ. Pertama, khabar. Ada khabar di Quran atau di sunnah bagaimana hakikat dari sifat Allah itu. Tapi nggak ada khabar di Quran, di sunnah tentang hakikat dari sifat itu loh. Kalau di Quran, di sunnah menetapkan sifat tangan bagi Allah ada atau tidak? Ada. Itu menetapkan sifat bagi Allah ada di Quran, di sunnah. Tentang tangan ada ditetapkan. Yang jadi permasalahan adalah hakikat dari tangan itu. Ada nggak di Quran dan di sunnah? Nggak ada. Pintu satu tertutup. Ya, pintu satu tertutup. Pintu yang kedua, kalau ingin mengetahui hakikat bagi Allah Azza wa Jalla adalah harus tahu yang serupa dengan Allah. Ada atau tidak ini? Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un, hal ta'lamu lahu samia. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Kemudian pintu yang ketiga, kalau ingin mengetahui hakikat dari Allah Azza wa Jalla harus pernah melihat Allah, baru kita tahu. Tapi pintu ini ada kesempatan atau tidak? Hah? Enggak ada sudah. Enggak ada orang yang masih hidup bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kuncinya itsbatun bila tashbihin, menetapkan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk-makhluknya. Kemudian tanzihun bila ta'tilin, mensucikan sifat Allah dari menyerupai makhluknya tanpa mengingkari sifat tersebut. Baik, ada pertanyaan?
Ada pertanyaan Bapak? Muhammad tidur itu? Oh, enggak. Belum. Ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah kita lanjutkan di Sabtu pekan depan dan kita masih di penjelasan tentang sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal dalam syarah sunnah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.